WBI Talk Student Venture merupakan program bulanan untuk memperkenalkan startup bisnis mahasiswa-mahasiswi Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia khususnya di tahun 2021 ini. Di episode kali ini kita akan menghadirkan salah satu founder dari venture mahasiswa-mahasiswi Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia, di mana venture ini diawali dari kegemaran beliau merawat dan mengoleksi tanaman hias. Baik, langsung saja sudah bersama dengan kita, ini dia Elisa Dayanti Sembiring. Oke, hai Elisa. Hai Kak. Gimana nih kabarnya? Baik Kak. Baik ya. Oke, sebelum kita ngobrol-ngobrol tentang venture kamu, yang pasti saya udah penasaran karena sepertinya venture kamu ini berkaitan dengan tanaman-tanaman ini ya. Oke, kamu boleh perkenalan diri dulu untuk viewers kita hari ini. Silakan. Hai, perkenalkan nama saya Elisa Dayanti Sembiring. Saya dari jurusan Akuntansi Perpajakan semester 6 Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia. Singkat ya. Iya, Oke. Jadi kita sebelum bicara tentang produk kamu, ya kan, kamu boleh dong share dulu ke viewers kita hari ini. Jadi produk kamu ini apa dan kapan sih pertama kali kamu memulai bisnis ini dan kira-kira kenapa kamu pilih bisnis ini? Venture saya itu kan namanya Eleven Kak. Itu diambil dari penggalan nama saya di L-nya dan plan-nya itu ya tanaman. Jadi Eleven. Ini berdiri sejak tanggal 6 Juli tahun lalu. Tahun lalu masih Waktu puncak-puncak pandemi itu Kak. Kenapa justru buat apa ya venture di masa pandemi? Nah di situ kemarin booming Kak, karena orang kan social distancing, jadi pada di rumah semua nggak ada kegiatan. Di situlah saya bikin Eleven Kak. Di situ saya buka jasa penjualan tanaman ini gitu. Di situ saya mulai menanam, di situ mulai pengenalan, cari tanaman di situ semuanya karena selagi di rumah juga. Bener. Ini memang kamunya suka ya sama tanaman seperti ini? Suka Kak, suka banget. Jadi saya juga tahu kayaknya kamu dulu pernah punya venture kelompok juga ya di kampus. Iya. Nah ini kalau boleh tahu ini masih kelompok kah atau udah sendiri? Oh, yang kemarin itu udah bubar Kak. Udah Itu- bubar ya? Iya, itu brandnya dulu Kokoko namanya. Jadi sekarang saya lebih memilih lanjut sendiri. Yang kemarin juga tanaman sih, tapi nggak semua idenya bersatu. Oke. Jadi saya milih jalan sendiri karena tetap suka di tanaman gitu. Oke, jadi kayak menolak untuk berhenti walaupun yang lain berhenti gitu ya. Iya, Oke, nice dong berarti. Jadi gini, ini lebih bingung lagi nih saya ya. Jadi kamu tadi bilang kamu jurusan akuntansi perpajakan, tapi milihnya tanaman. Ini kan berkaitan dengan agri ya, agribisnis ya kan. Cuman kenapa nggak pilih aja jurusan agribisnis dari awal? Ini memang sih kan kalau ide itu nggak ada batasan ya. Kalau kamu mau pilih ide aja apa aja boleh, tapi apa nggak salah jurusan sih menurut kamu? Ini menurut saya ya sebenarnya. Gimana Kak? Pertama itu kan diawali dari kesukaan saya sama tanaman gitu Kak. Jadi hal yang saya senang yang saya jadikan bisnis. Yes, betul. Jadi saya juga senang jalankannya. Kalau dibilang soal salah pilih jurusan, kayaknya lebih tepat mendukung sih Kak. Mendukung ya? Ya, karena akuntansi perpajakan itu membantu saya mengatur keuangan dalam mengelola bisnis ini jadi lebih baik gitu Kak. Jadi kamu kayak lemah di mungkin pengaturan keuangannya aja. Cuman memang dari dulu emang udah suka. Udah Kak, Oh, berarti ini di rumah kamu sendiri? di rumah sendiri kebunnya Kak. Wow. Jadi sepertinya ada orang-orang yang di masa pandemi ini justru lebih dapat cuan ya daripada sebelum pandemi ya kan. Iya. Justru bisnis ini lahir di masa pandemi. Kamu hebat nih. Kamu hebat. Karena biasanya orang kalau punya bisnis di masa pandemi rata-rata pakem ya kan. Ini punya kamu justru Mau berkembang. ya. Oke, nice kalau gitu. Nah ini pertanyaan selanjutnya ya. Tentang kampus ini ya, kamu boleh jelasin nggak? Ini kan bisnis, mungkin kamu memang dari dulu suka gitu ya, tapi kenapa sih kamu pilih kampus Politeknik WBI? Kira-kira mendukung apa sih di bidang bisnis kamu? Pertama gini ya Kak, yang paling saya rasakan setelah di Politeknik WBI itu dukungan dari support dosennya sih. Pertama mereka juga kaget gitu, kenapa sih ngambil tanaman gitu, Iya, padahal kan bener. kamu akuntansi perpajakan gitu. Saya jelasin kan Kak, kesenangan saya di sini, passion saya di sini gitu. Mereka selalu ngasih support, ngasih pembelajaran tentang entrepreneur itu bagaimana, tentang istilahnya nggak usah takut, nggak usah ragu untuk selalu jalan kayak gitu, tapi tetap di konteks
pembelajaran entrepreneur gitu Kak, bukan asal jualan barang gitu. Oke, berarti ini fix bukan salah jurusan dan kamu merasa kampus ini mendukung kamu banget ya Iya, di support bidang banget, ini. Kak. Berarti nggak sih dosen-dosen entrepreneur, mungkin dosen-dosen agribisnis deh. Kamu bagusan masuk agribisnis aja gitu. Ada sih Kak, sampai yang mereka heran gitu. Oh gitu. Iya, pertanyaannya ini pertanyaan anak agribisnis loh katanya Oh gitu. iya. Kan penasaran Pak, mereka tetap positif gitu sih Kak nanggapinnya. Tapi nice ya, berarti kan di sini kita nggak punya batasan ya, kamu mau jurusan apa aja, yang penting kan pasti dosennya welcome ya. Iya. Yes, itu dia. Nah ini kan kita mau lihat lah kondisi pandemi saat ini, kayaknya kita lihat semua orang jualan sih tanaman gara-gara Iya. trending ini, ya kan, orang kan mulai menghias rumahnya masing-masing, gitu kan, dan kayaknya rata-rata banyak sih yang jualan tanaman ini, gitu, banyak kan. Nah, Banyak, jadi banyak. Elisa, kamu boleh dong share sama teman-teman kamu, sama viewers kita juga. Jadi apa sih value yang kamu tawarin, ya kan? Kenapa sih tanaman kamu ini atau venture kamu LA Plant ini berbeda dari yang lain? Dan kenapa kira-kira kamu customer harus pilihnya sama kamu daripada sama yang lain? Pertama, kenapa orang harus memilih elektron? Hmm. Kan yang lain itu menjual tanaman fokusnya Kak. Yes. Sementara kami ini bedanya di sini. Orang tertarik beli tanaman hanya untuk sekedar hiasan, Benar. kepuasan semata. Sementara kami hadir untuk memberikan jasa, suatu perawatan, konsultasi, bagaimana cara yang tepat untuk merawat tanaman. Oh, Tapi di samping itu Kak, kami juga menjunjung suatu yang sangat jadi poin bagi kami, itu jasa titip tanaman. jasa titip Titip tanaman. Berarti kita ada punya, kamu jual juga, Ya, ngasih konsultasi juga, iya. titip juga. Iya, titip juga. Ada lagi value-nya selain 3 ini? Dekor juga kami terima gitu Kak. Jadi kami Dekor. siap untuk dipanggil ke hunian. Oh, jadi kalau misalnya tamannya mau renov sama kalian, boleh ya? Boleh. Wow, berarti dia punya 4 jasa yang ditawarkan ya. Berarti bukan hanya jualan produk. Iya, jadi bukan jualan semata gitu Kak. Jadi kayak contoh beberapa gitu. Kami pun juga inilah di Politeknik WBI Iya. Kak. Dosen selalu mengutamakan validasi namanya. Jadi kita selalu terjun ke lapangan. Nah, customer saya dominan itu yang beraktivitas di luar gitu Kak. Oh iya. Yang bepergian tapi tetap pengen punya tanaman. Hmm. Nah, jadi istilahnya di kebun saya itu udah jadi kayak klinik Kakak tahu. Oh iya. Jadi ada banyak pasiennya. Pasiennya tanaman semua. Jadi gitu Kak. Nah, disitulah kenapa elektron ini beda gitu. Oke, berarti di rumah kamu banyakan bukan tanaman kamu dong? Hampir setengah. Hampir setengah. Hampir Saya, setengahnya Kak. bukan tanaman kamu ya? Astaga, sudah berapa lama ini? Setahun berarti ya? Hampir Berarti setahun ini kira-kira sudah berapa tanaman kah yang sudah dititipkan ke tempat kamu? Kalau di list-list aja ya, di kasar aja deh. di list itu ada hampir, kalau tanaman besarnya aja sih ya Kak, yang saya sering lihat itu ada sekitar 30 tanaman. Itu yang ukurannya lumayan besar. Itu diantarin ke rumah kamu? Ada yang diantar, kalau yang tahu kebun kita Kak, tapi ada yang saya yang ditelepon, jadi saya yang jemput. Wah, jadi kalau saya mau ini deh, tanaman kayak apa sih, yang kayak mirip-mirip sawit gitu, boleh titip nggak ya? Boleh Kak. Boleh ya berarti ya. Tapi siap dirawat ya. Siap. Oh, kayaknya orang sayang banget ya sama tanamannya ya. Iya Kak. Sebesar itu dititip juga. Tapi itu yang mahal nggak sih? Atau kalau orang kan mungkin janda bolong oke lah, masuk akal mungkin dititip karena takut dicolong atau takut mati. Tapi rata-rata yang dititip itu yang mahal atau yang murah-murah aja sih? Ada yang mahal kan Kak, ada yang memang istilahnya karena semakin besar tanaman ini semakin cantik. Oh dilihat. iya, benar-benar. Jadi Setuju. mereka merasa kayak sayang loh kalau mati. Yes. Jadi mereka nitip. Oke. Titip ya. Baru dengar, maksudnya saya baru dengar. Jadi saya juga ngerasa terinspirasi nih hari ini sama kamu ya Elisa. Jadi teman-teman yang di luar sana mungkin banyak yang hari ini cuman jualan aja ya tanaman, tapi LA Plant ya, namanya LA Plant lebih asik ya daripada ngomongnya Elisa punya tanaman gitu. Lebih asik LA Plant, jadi punya tawaran yang lebih dari itu gitu. Oke, kita next question. Nah, tentang perencanaan kamu ke depannya tentang LA Plant ini kan masih tahun ya? Iya, Tahun, belum tahun sih kalau Belum, sampai bulan ini masih sekitaran
9, 10 bulan ya. Nah, rencana kamu ke depan gimana sih tentang LLPN ini? Yang paling utama itu pengennya kan Kak, kedepannya perluasan pasar yang pasti. Oke. Terus yang kedua, semaksimal mungkin menambah koleksi sih Kak, tanaman hias di kebun gitu, supaya nggak setengahnya punya orang. Oh iya, paling nggak kita dominan gitu. Iya. Oke, berarti lebih ke koleksi, kemudian perluasan pasar. Oke, kalau perluasan pasar, kalau misalnya saya di Medan nih, kamu kan di Jahe ya? Iya Kak. Home base-nya. Jadi apa nggak terlalu jauh dan resikonya mungkin bisa lebih besar kan? Iya. Pernah nggak sih kepikiran kira-kira solusi yang kamu tawarin itu apa? Pernah sih Kak, pernah dulu ada juga customer yang kayak persis yang kayak Kakak bilang. Saya kan promosi dari rumah, sementara posisi di Padan Jahe ada yang beli produk dari Medan. Iya benar. Jadi itu packagingnya sih Kak, lebih yang diisolasi tanamannya supaya nggak terpengaruh sama cuaca, supaya sampai di sini tetap kondisinya bagus begitu Kak. Itu packaging biasanya kamu pakai jasa pengantaran atau memang kamu pakai ya ada orang-orang khususnya kamu untuk ngantar ke sini? Kalau ke packaging dasarnya itu masih saya sendiri sih Kak, dari rumah manual. Itu karena harus dibungkus lagi, terus ditahan lagi tanamannya supaya nggak goyang kayak gitu Kak. Terus nanti ditutup pakai kotak kayu gitu. Jadi baru baru dikirim ya? kirim ke kurir. Oke, itu pakai kurir misalnya kayak JNE yang biasa atau kamu punya misalnya ada orang-orang khusus yang kamu sediain untuk langsung kirim ke Medan? Kadang kalau semakin banyak pesanan, itu saya sendiri yang antar Kak. Oke, berarti udah kayak punya sewa mobil sendiri atau mobil sendiri kamu langsung antar aja ke Medan ya. Cuman kalau yang satu-satu ya juga sih kan itu biayanya mahal ya. Iya. Oke, nih teman-teman yang lain kayaknya udah mulai kepo nih ya. Mahasiswa akuntansi perpajakan Politeknik WBI memilih untuk jualan bunga yang di bidang agribisnis ya. Oke. Nah, masih muda ya Elisa, kamu udah jadi CEO of Elifland. Keren ya. Mahasiswa WBI udah jadi CEO loh, semester 6. Nah, jadi hari ini pasti banyak teman-teman yang nonton ya, yang pasti pengen tahu tentang bisnis Elifland kamu. Jadi kakak kasih kamu waktu 1 menit untuk boleh kasih tahu dong ini bisnis kamu apa dan boleh jadiin rekomendasi untuk viewers kita untuk membeli produk Elifland. Silakan. Oke teman-teman, untuk yang penasaran dan yang sedang menggeluti bidang tanam menanam seperti sekarang ini, yang sudah cukup menjadi hobi ataupun kebiasaan bagi setiap orang, tapi membutuhkan bantuan. Nah, kami Elifland hadir di sini untuk membantu Anda, ataupun ada yang tertarik ingin melihat produk dari Elifland, bisa menghubungi kami melalui Instagram @elifland_3kali ataupun melalui Facebook Elifland. Oke, udah ada Facebook, udah ada Instagram. Kalau WA boleh nggak? Nggak boleh ya. Oke, Elisa, satu lagi ya sebelum kita closing. Kayaknya sudah cukup ya, kita butuh mungkin beberapa menit, yang penting orang punya terinspirasi ya dari kamu, karena saya sendiri sebagai teman kamu ngobrol hari ini, saya juga terus terinspirasi dan bangga ya, karena mahasiswa semester 6 udah bisa. Jadi untuk orang tua yang lagi mungkin nonton kita hari ini, viewers kita mungkin ada orang tua, ada calon mahasiswa juga yang lagi bingung ataupun yang lagi mantau-mantau Politeknik WBI, ya kan? Kamu kasih tuh statement kamu, kira-kira kenapa sih harus pilih Politeknik WBI? Bagi teman-teman, jangan ragu lagi, ayo gabung ke Politeknik WBI karena ini adalah kampusnya bagi entrepreneur muda. Bagi entrepreneur muda, mau jadi entrepreneur muda? Yuk, Gabung ke Politeknik WBI. Oke, thank you so much untuk viewer kita hari ini yang udah pantengin dari awal sampai akhir. Jadi inilah dia Elifland. Jangan lupa untuk di follow juga Instagram Politeknik WBI. Dan sampai ketemu di next episode. Saya Nara dan Saya Elisa. undur diri dari hadapan kita semua. Sampai ketemu di next episode. Bye bye.